Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil faedah-faedah yang tertorehkan dalam buku-buku tafsir yang berkaitan dengan surat As-Saff. Surat As-Saff yaitu salah satu surat di juz 28 ya, 28, dan dia memiliki beberapa nama. Pertama surat As-Saff karena disebutkan dalam surat tersebut ya Saffan ya. Saffan ka'annahum bunyanun marsus, maka dinamakan dengan surat Saff. Jadi biasanya penamaan surat adalah dengan memilih lafal yang tidak terdapat pada surat-surat yang lainnya, ya, lafal yang spesial yang menggambarkan tentang surat tersebut. Maka dipilih surat ini dengan surat Saff gara-gara dalam surat tersebut ada perkataan Saffan, ya. Kemudian dia mengatakan surat ini namanya adalah surat Al-Hawariyin, ya, surat Al-Hawariyin. Ya. Ya, sebagaimana nanti disebutkan dalam ayat berikutnya perkataan Nabi Isa terhadap Hawariyin. Dan ada yang mengatakan namanya juga surat Isa bin Maryam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Tahir bin Ashur ya, tetapi saya tidak menemukan sandaran penamaan surat ini dengan surat Isa bin Maryam. Adapun surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah menurut pendapat mayoritas ulama, dan surat Madaniyah maksudnya surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah. Adapun surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Jadi surat Saff adalah surat Madaniyah, turun surat-surat ayat-ayatnya setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Baik, kita akan membaca ya ayat satu demi satu dalam surat ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita tahu bahwasanya yang ada di langit dan di bumi ada dua model, yaitu ada yang bisa berbicara seperti malaikat, jin, manusia, ya, hewan-hewan ya. Dan ada jamadat, ada benda-benda mati yang tidak bisa berbicara seperti batu, sungai, laut dan yang lainnya. Secara zahir tidak bisa berbicara. Maka bagaimana mereka bertasbih? Ya, sebenarnya Allah mengatakan, adapun yang bisa berbicara maka mereka bertasbih dengan cara mereka. Ya, meskipun sebagian bahasa mereka tidak kita pahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Rabbmu, bertasbih mengucapkan subhanallah untuk kita, bahasa kita. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala aib, maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan, ya. Maka untuk kita orang Islam kita mengatakan subhanallah. Ya, dan malaikat tentu dengan ya bahasanya, jin dengan bahasanya ya. Hewan-hewan dengan bahasanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham tentang bahasa mereka, apa yang mereka ucapkan. Adapun jamadat, benda-benda mati, maka kata para ulama tasbihnya dengan istilah tasbihud dalalah. Tasbihud dalalah yaitu orang-orang yang melihat benda-benda tersebut yang menakjubkan, melihat gunung yang tinggi, melihat langit yang luar biasa kokohnya, ya, maka mereka akan mensucikan Allah. Mereka akan mengatakan bahwasanya ini semua makhluk yang agung ini menunjukkan penciptanya tentu maha sempurna. Maha suci sang pencipta yang jauh daripada segala kekurangan, segala aib, maka disebut oleh para ulama dengan istilah tasbihud dalalah. Adapun yang pertama tasbihul maqal, itu tasbih dengan ucapan. Namun pendapat ini dikritiki oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwasanya semua bertasbih dengan caranya. Ya, kalau ternyata kita mengatakan tasbihnya jamadat, benda-benda mati dengan tasbihud dalalah, ya berarti artinya kita paham. Padahal Allah berfirman walakin la tafqahuna tasbihahum.
akan tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka. Kata Allah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua pasti bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Intinya Al-Qurtubi lebih condong pada pendapat bahwasanya benda-benda mati mereka juga bertasbih. Caranya bagaimana? Kita enggak tahu. Caranya bagaimana kita tidak tahu, ya. Wallahu alam bisawab. Ini di antara ya pendapat ya. Oleh karenanya kita dapat di dalam beberapa hadis Nabi SAW menetapkan adanya rasa kepada sebagian benda-benda mati. Seperti Nabi SAW berkata kepada gunung Uhud, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung, kami mencintainya dan dia mencintai kami. Jadi ada rasa, entah bagaimana, Allah alam bisawab. Contoh seperti kisah Nabi Musa yang kita sebutkan juga, waktu Nabi Musa mengejar batu, yang batu tersebut membawa bajunya, maka Nabi Musa berkata, "Ya hajar, saubi, wahai batu, bajuku." Dan Nabi Musa ngomong sama batu dan batu terus jalan terus ya. Ya berarti dia diajak bicara oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita tahu bagaimana batang korma yang ditinggal oleh Nabi SAW sehingga dia terisak-isak dan isakannya didengar oleh para sahabat. Wallahu alam, intinya benda-benda mati kalau Allah berkehendak mereka bisa bertasbih kepada Allah dengan cara mereka yang kita tidak ketahui. Kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Baik. Adapun tasbih maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segala sifatnya, dalam segala af'alnya, dalam segala perbuatannya, semuanya Maha sempurna, dibangun di atas hikmah yang sempurna. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana ya. Al-Aziz Maha perkasa, kemudian Al-Hakim Maha bijaksana. Al-Hakim mengandung dua makna, dzul hukmi wa dzul hikmah ya. Allah yang menjalankan hukumnya, la mu'aqqiba li hukmi, kalau Allah menjalankan hukumnya tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau Al-Hakim maknanya dzul hikmah, walillahi hikmatun balighah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat tinggi. Tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan kecuali di baliknya ada hikmah. Tatkala Al-Aziz digabungkan dengan Al-Hakim, ya, Maha perkasa digabungkan dengan hikmah, maka tambah kesempurnaan yang lainnya. Tidak seperti makhluk-makhluk ada yang kuat, yang perkasa namun tidak hikmah, melakukan perbuatan yang konyol misalnya, ya. Sebaliknya ada sebagian manusia yang dia hakim bijak tapi dia tidak punya kekuasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tergabung padanya al-izzah wal hikmah atau al-hukum. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, ya, ada sebab nuzulnya, ya. Di antara yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, kemudian Tirmidzi, ya, dan yang lainnya dengan sanad dari kata Tirmidzi, ya, dalam musnadnya dia berkata akhbarana Muhammad bin Katsir anil Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salam an Abdullah bin Salam, dari sahabat Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhu, yang tadinya Yahudi kemudian masuk Islam. Beliau berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatadzakarna, kami duduk sekelompok sahabat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun saling mengingatkan tentang masalah agama. Faqulna, maka kami berkata, "Lau na'lam ayyal a'mali ahabbu ila Allah ta'ala la amilnahu." Kalau kita tahu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, tentu kita akan mengerjakannya. Jadi mereka lagi semangat nih ingin beramal saleh. Apa sih kira-kira amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau kita tahu amal tersebut yang paling dicintai Allah, tentu kita akan mengamalkannya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwal azizul hakim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hatta khatamaha. Nabi bacakan surat tersebut sampai akhir surat As-Saff. Ini salah satu contoh surat yang turun sempurna dari awal sampai akhir, ya. Karena ada sebagian surat turun sebagian, kemudian yang belakangannya turun belakangan. Seperti contohnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertama turun cuma 5 ayat. Kemudian diselingi dengan surat-surat yang lain, baru kemudian turun sisanya di kesempatan yang lain.
Ya, apalagi surat Al-Baqarah, turunnya sebagian ayat, tidak langsung turun Al-Baqarah langsung sempurna demikian. Di antara surat yang turun langsung sempurna, pelak sempurna contohnya surat As-Saff ya. Dan hadis ini dikenal dengan hadis salah satu dari contoh hadis Al-Musalsal ya. Hadis Al-Musalsal di mana ya kata Abdullah ibnu Salam sahabat, faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khatamaha. Maka Nabi SAW membacakan surat ini sampai selesai, dari awal sampai akhir. Faqala Abu Salamah, maka Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salam, seorang tabi'in, dia berkata, faqara alaina Ibnu Salam, maka Abdullah bin Salam membacakan kepada kami dari awal ayat sampai terakhir. Wa qala Yahya, Yahya yang meriwayatkan dari Abu Salamah juga berkata, faqara alaina Abu Salamah, maka Abu Salamah membacakan, jadi setelah meriwayatkan hadis dia baca ayat dari awal sampai akhir. Jadi semua yang meriwayatkan hadis membacakan surat tersebut dari awal sampai akhir. Wa qara'aha alaina Yahya. Kemudian Abu Salamah mengatakan Yahya membacakan kepada kami dan seterusnya Al-Auza'i sampai kepada Muhammad yaitu Ad-Darimi. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini dia mengatakan saya juga punya hadis musalsal sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dengan cara penyampaian yang sama. Itu disebut yang hadis al-musalsal ya. Yang menunjukkan bagaimana dhabat ya, kokohnya hafalan para perawi. Baik. Ini sebab nuzul dari ayat ini. Bahwasanya para sahabat berangan-angan ingin tahu amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin beramal. Ternyata amal yang dicintai oleh Allah turun surat As-Saff yaitu jihad. Yaitu jihad. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan, ya, suatu jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu apa? Kalian beriman kepada Allah Rasulnya dan kalian berjihad. Ternyata waktu turun ayat tersebut, maka mereka tidak mampu mengamalkan jihad tersebut. Maka turunlah firman Allah, "Lima taquluna ma la taf'alun?" Kenapa kalian mengatakan yang kalian tidak kerjakan? Berangan-angan begitu diturunkan ayat kalian tidak bisa mengerjakan. Nah, ini asbabun nuzul atau sebab nuzul suatu ayat. Tatkala disebutkan dalam suatu ayat bukan berarti membatasi tafsiran ayat tersebut terhadap sababun nuzul, ya. Tetapi kalau sebab nuzul suatu ayat disebutkan, berarti makna yang terkandung dalam sebab nuzul tersebut qat'iyatud dukhul, benar-benar maknanya terkandung dalam ayat tersebut, tetapi tidak membatasi maknanya. Makanya para ulama membuat kaidah al-ibrah laisat bil alfaz walakin bil ma'ani. Yang jadi patokan bukan lafal tapi makna. Maka para ulama tatkala menafsirkan ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun? Ya, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian ucapkan? Maka mereka memahami ayat ini dengan umum. Contohnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan tiga makna. Antum catat ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa jawab dapat hadiah ya. Kalau bisa jawab ya. Baik, di antara makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah makna yang berdasarkan dengan sababun nuzul, yaitu bagaimana sahabat berangan-angan ingin berjihad, begitu diwajibkan jihad mereka tidak mampu mengerjakannya. Dan ada beberapa ayat, ini artinya dalam satu waktu, dalam satu sebagian sekelompok orang yang tidak mampu melakukannya. Tidak semua sahabat tentunya. Makanya ada beberapa ayat yang semakna dengan ayat seperti ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fiha al-qitalu ra'aita alladziina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadhara al-maghsyi 'alaihi minal maut fa aula lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, berkata orang-orang beriman, seandainya turun suatu surat ya yang menyuruh kita untuk berperang, tatkala tiba-tiba turun surat yang jelas dia disebutkan di situ kewajiban untuk berperang, maka kau lihat sebagian orang yang hatinya ada penyakit melihat kepadamu dalam kondisi pingsan seperti pingsan karena mau mati, karena ketakutan. Artinya tidak mampu melaksanakan perintah Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Contoh ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum
yakhshawna an-nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta 'alaina al-qitala laula akhartana. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat kepada sebagian orang yang berkata atau dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, jangan dulu berjihad. Tegakkan salat, ini di awal-awal Islam. Tegakkan salat, bayar zakat, tidak usah berjihad. Mereka bilang kita ingin berjihad. Falamma kutiba alaihimul qital, tatkala diwajibkan jihad, tiba-tiba sebagian mereka ketakutan, ya, tidak mau mengerjakannya. Ya. Maka sama maknanya lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan suatu perkara yang ternyata kalian tidak bisa mengerjakannya? Itu salah satu tafsir dari ayat ini. Sama juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang lari pada perang Uhud, yaitu di akhir ayat kata Allah, wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguhnya janji Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu mereka mengatakan la nuwallunnal adbar. Kalau terjadi perang, kami tidak akan mundur. Ternyata waktu terjadi perang Uhud, sebagian mereka kabur, lari. Maka kata Allah, wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguhnya janji Allah yang kalian janji kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari sini kita pahami di antara salah satu tafsir dari firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan, yaitu kalian ingin melakukan sesuatu, ternyata kalian tidak lakukan. Nah, sama sebagian orang, nanti kalau saya punya uang saya akan sedekah, akan gini, akan ternyata uang datang enggak jadi sedekah. Misalnya, kalau saya punya uang saya akan berhaji, ternyata punya uang enggak jadi haji, beli mobil misalnya. Ini contoh dia mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain berkaitan dengan nazar, mirip. Al-Qurtubi menyebutkan tentang masalah nazar dan janji. Seorang kalau sudah bernazar, maka nazar ada dua, namanya nazar mutlak seperti tadi. Insyaallah saya kalau gajian saya akan begini, ya. Insyaallah saya akan khatam Quran bulan ini. Dia bernazar, demi Allah saya akan khatam Quran bulan ini. Kata para ulama, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Kalau tidak, kabura maqatan indallah, maka Allah murka kepadamu. Dia sudah bernazar kemudian dia tidak mengerjakannya, disebut dengan nazar mutlak, yaitu dia tiba-tiba bernazar ingin melakukan suatu amal soleh, maka dia harus tunaikan. Adapun nazar kedua disebut nazar al-muqayyad, yaitu nazar bersyarat yang mengatakan contohnya, ya Allah kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Ya Allah kalau saya naik pangkat, saya akan berhaji. Untuk nazar ini maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah harus ditunaikan atau tidak, namun yang benar harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Kalau dia tidak tunaikan maka dia tercela, Allah murka kepadanya. Tafsiran berikutnya sama. Al-Qurtubi juga mengatakan masalah janji. Kalau seorang berjanji sama orang, hendaknya dia tunaikan. Saya janji saya akan kasih kamu sesuatu ini dan itu. Ya, misalnya. Ternyata tidak kasih, maka dia tercela. Ya. Terlebih lagi kalau ternyata janji tersebut, kalau dia tidak tunaikan, memberi kemudaratan kepada orang lain. Contoh, dia mengatakan kepada si fulan, wahai fulan, sudahlah kau keluar dari pekerjaanmu. Minggu depan kau kerja di perusahaan saya. Akhirnya si fulan keluar dari pekerjaannya, ternyata minggu depan dia tidak kerjakan di perusahaannya. Dan si fulan ini tidak bisa lagi kembali kepada perusahaan yang lama, maka tatkala itu dia beri mudarat kepada si fulan ini, maka wajib bagi dia untuk menunaikan apa? Janjinya. Ya. Kalau dia tidak menunaikan janjinya, kabura maqatan indallah, maka Allah murka kepadanya karena dia berjanji yang jika dia tidak kerjakan akhirnya memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Atau di antara tafsiran juga disebut oleh Al-Qurtubi tafsiran yang ketiga, yaitu mengaku-ngaku satu amalan soleh yang tidak dia kerjakan. Disebutkan dalam riwayat ini lemah, ya. Ada seorang sahabat membunuh musuh dalam jihad, tiba-tiba ada orang datang ngaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah bunuh si fulan." Padahal yang bunuh sahabat yang lain. Ya, akhirnya ada yang kasih tahu Nabi bukan orang itu yang bunuh, tapi sahabat ini yang bunuh. Maka Nabi tegur orang yang ngaku-ngaku tadi, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau ngaku-ngaku sesuatu yang tidak kau kerjakan? Ini hati-hati juga. Sebagian orang terkadang ngaku-ngaku apa yang tidak dia kerjakan. Oh, saya yang bangun ini, saya yang buka dakwah di sana, saya ngaku-ngaku padahal bukan dia saja, mungkin ada orang lain juga misalnya. Atau misalnya dia bawa sumbangan, dia bilang, "Oh, saya yang kasih sumbangan," padahal dia cuma menyalurkan, bukan uang dari dia misalnya. Ini ngaku-ngaku apa yang tidak dia kerjakan, ini juga tidak boleh. Ini tercela dan ini adalah salah satu bentuk kedustaan.
Paham? Taib. Tafsiran yang keempat. Yang keberapa? Sudah hafal belum? Yang keempat adalah tafsiran dibawakan oleh para ulama untuk menegur para dai. Yang betapa sering mereka menyampaikan perkara yang mereka tidak kerjakan. Oleh karenanya, ada seorang salaf berkata, An-Nakhai, dia berkata, "Salasu ayatin mana'atni an aqussa 'alan nas." Ada 3 ayat yang menghalangi aku untuk menyampaikan kisah, itu kisah-kisah teladan atau menyampaikan pengajian kepada orang-orang. 3 ayat tersebut, yang pertama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebajikan sementara kalian tidak mengerjakannya? Kalian lupa tentang diri kalian sendiri. Ya. Ibarat lilin, kemudian dia memberi penerangan sama orang lain sementara dia sendiri terbakar, meleleh. Dia hanya bisa menyampaikan kebaikan, dia ingat sama orang, dirinya dia lupa sendiri. Allah tegur, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an." Perkataan Syuaib kepada kaumnya. Dia mengatakan, aku tidak ingin menyelisih kalian dengan melanggar apa yang aku perintahkan kepada kalian. Aku tidak ingin melanggar apa yang aku perintahkan kepada kalian. Dan ayat yang ketiga adalah dalam surat As-Saff. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallah. Kenapa engkau mengucapkan perkara yang kau tidak kerjakan? Dan ini peringatan keras kepada para dai. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ada seorang dai yang masuk neraka jahanam. Kata Nabi SAW, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Ya. Didatangkan seorang, itu seorang dai pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Fatandaliqu aqtabuhu, maka kemudian ususnya keluar. Kemudian dia pun berputar-putar kama yadur raha, ya, sebagaimana himar yang berputar-putar di atas alat penggiling, dia berputar-putar. Maka jadi heboh dalam neraka jahanam. Heboh. Orang-orang neraka jahanam kenal siapa dia. Maka mereka pun datang mengunjunginya. Sesama penghuni neraka jahanam. Mereka berkata, "Ya fulan, ma sya'nuka?" Wahai fulan, ada apa gerangan dengan engkau? Bukankah kau dahulu menyuruh kami melakukan kebajikan? Wa tanhana 'anil munkar, kau melarang kami melakukan kemungkaran. Kenapa sekarang kau di sini? Salah tempat. Kata dai tersebut, benar. Ya, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu aku memerintahkan kalian melakukan kebajikan namun aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri mengerjakannya. Begini nasibku sekarang. Allah murka kepadaku. Kenapa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan, menyuruh perkara-perkara yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqatan indallah. Allah murka kepada kalian. Ini pedis bagi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dai-dai atau termasuk orang-orang yang suka share-share di Facebook, share di WhatsApp, share-share kebaikan sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Masuk dalam ayat ini. Makanya seorang hati-hati, kalau dia sudah menyuruh kebaikan, dia berusaha mengerjakannya semaksimal mungkin. Kalau dia ternyata tidak mampu, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus menunjukkan kepada Allah, dia bertekad untuk mengerjakan apa yang dia sampaikan kepada manusia. Jika tidak, maka bencana baginya. Ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ya, atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Apakah kau melarang suatu perangai yang buruk, ya, sementara kau melakukan yang sepertinya? Sungguh celah yang besar bagimu jika kau melakukannya. Aneh seorang menyuruh kepada kebaikan dia tidak mengerjakannya. Ya. Ayo jihad, ayo jihad. Orang semua berangkat jihad, dia tidak. Oh, kamu enggak berjihad. Nah, kalau saya berjihad, siapa yang nyuruh-nyuruh jihad? Ini maksud saya contoh, ada orang ngomong sesuatu, dia tidak mengerjakan sendiri. Ini adalah perkara yang buruk. Salah satu tafsiran dari ayat ini peringatan terutama bagi saya dan juga para ikhwan-ikhwan, para dai, tukang share, hati-hati. Orang yang paling utama untuk antum nasihati dalam share antum adalah antum sendiri. Ya, sebelum antum nasihati orang lain. Ya.
Apalagi zaman sekarang share-share kebaikan kelihatannya Masya Allah yang di-share selalu kebaikan. Ini orang soleh, banyak akhwat terpedaya. Ternyata melanggar semua apa yang dia share. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian melakukan berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Ini salah satu contoh bahwasanya para ulama menjalankan kaidah al-ibra bi umil lafz la bi khusus sabab, bahwasanya yang jadi patokan adalah keumuman lafal. Al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadi patokan keumuman lafal ayat ini, la bi khusus sabab, bukan berkaitan dengan sebab tertentu, ya. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam kondisi satu saf. Ka'annahum bunyanun marsus, maka mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Zaman dahulu waktu perang masih belum menggunakan alat-alat yang canggih, teknologi yang modern, maka mereka berperang saf lawan saf. Dan Nabi SAW kebiasaan beliau sebelum maju medan pertempuran, Nabi atur saf para sahabat. Dia atur. Kalau ada yang maju sedikit, Nabi ratakan. Ya. Sehingga saf melawan saf, kemudian terjadi pertempuran. Maka Allah suka pemandangan tersebut. Sebelum terjadi pertempuran, mereka satu saf, menunjukkan satu kesatuan, tidak terpecah belah dan tidak terpencar-pencar. Ya. Tetapi para ulama mengatakan untuk zaman sekarang, maksudnya satu saf, yaitu satu kesatuan. Mereka sama-sama berperang di atas satu bendera, bukan bendera yang bermacam-macam. Bendera ini, akhirnya terjadi kelemahan, ya. Ya. Wala tanaza'u, ya, jangan kalian berselisih, ya, kalian berselisih, kalian ribut, ya. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kalian menjadi lemah, kalian menjadi tidak kokoh, tidak kuat, ya. Sebagaimana terjadi di zaman sekarang, terjadi terkadang perang antara kaum muslimin dengan non muslim, kaum muslimin sendiri benderanya banyak, tidak ada satu komando, sehingga terpecah-pecah. Ya, terkadang di antara mereka sini saling berselisih, terkadang di antara mereka saling bunuh-bunuhan, dan itu yang terjadi di Suriah sekarang. Benderanya banyak, terkadang sama masing-masing memperjuangkan benderanya. Kemudian Jabhah ini bertentangan dengan Jabhah ini, terkadang saling bunuh-bunuhan. Mengerikan, waliyadzubillah. Oleh karenanya banyak ulama mengatakan bahwasanya salah satu syarat jihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Baron kana au fajiran, apakah pemimpin tersebut soleh atau tidak, tapi harus dipimpin. Karena enggak mungkin keberhasilan tercapai kecuali dipimpin dengan satu pemimpin yang bisa mengumpulkan mereka seluruhnya. Adapun tercerai-berai, ini 10 orang, ini 10 orang, gimana mau menang? Ya. Tidak memenuhi persyaratan dalam jihad fisabilillah. Baik. Jadi yang paling utama adalah bersatu dalam menjalankan peperangan. Kalau zaman dulu dengan satu saf, kalau zaman sekarang yang penting ada satu komando, maka tidak boleh berkhianat, tidak boleh berjalan sendiri, semua satu komando agar bisa mencapai tujuan, karena Allah menyukai pasukan yang seperti ini. Yang solid, yang kokoh, bersatu padu. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tentang hukum bagaimana seorang yang keluar dari saf. Ya. Hukumnya boleh atau tidak tiba-tiba dia keluar dari saf dalam rangka ada sesuatu yang ingin dia kerjakan. Ya. Ada yang tidak boleh sama sekali. Kalau dia mau keluar saf, dia harus bilang sama pemimpin. Ada keperluan silakan, dia bilang pemimpin. Ya. Kalau tidak, maka akan bisa merusak apa? Kekokohan pasukan. Bahkan bagaimana hukumnya seorang keluar dari saf untuk mubarazah, untuk duel sama musuh. Sebagaimana terjadi dalam perang-perang, perang Badar ada duel, perang Uhud ada duel antara wakil kaum muslimin dengan wakil orang musyrikin, dan dia keluar dari saf. Saf sudah tersusun, kemudian dia keluar, kemudian dia duel. Maka sebenarnya mengatakan boleh, karena ada maslahatnya. Kalau dia bisa mengalahkan orang kafir tersebut, maka akan menjatuhkan mental mereka dan mudah mengalahkan mereka. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, karena khawatir dia riya. Tidak boleh dia keluar lebih dahulu, kecuali ada orang musyrik yang keluar nantang, baru dia boleh kesambut dengan minta izin kepada sang pemimpin. Adapun dia keluar sendiri menantang, khawatir dia riya. Bagaimana para ulama membahas tentang masalah ikhlas dalam peperangan. Intinya kesatuan dalam peperangan sangat diperlukan, ya. Makanya Allah memuji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Saffan ka'annahum bunyanun marsus." Mereka satu saf seperti bangunan yang kokoh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah umat-umat terdahulu.
kisah umatnya Nabi Musa dan kisah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Yaitu Allah mengatakan seakan-akan, wahai kaum mukminin, janganlah kalian seperti sikap kaum Musa kepada Musa yang tidak nurut. Dan sebagaimana sebagian kaum Nabi Isa yang tidak nurut kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalian harus berbeda, kalian harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seruan jihad, maka kalian harus tunduk, tidak seperti perbuatan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi, tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Mengapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, padahal kalian sungguh-sungguh telah mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ini Nabi Musa mengheran kepada murid-muridnya, kepada kaumnya. Mereka masih nekat menyakiti Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan maupun perbuatan, padahal mereka tahu Nabi Musa utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bejatnya Bani Israel. Bejatnya Bani Israel. Para ulama sebutkan di antara gangguan yang menjadikan Nabi Musa tersakiti, ya, di antaranya seperti Nabi Musa pernah dituduh memiliki penyakit baras. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW seorang yang pemalu. Bani Israel dahulu kalau mereka mandi barang-barang, laki-laki barang-barang, sehingga saling melihat di antara mereka. Syariat mereka dahulu boleh, meskipun mereka tidak berpakaian dan mandi barang-barang. Nabi Musa alaihissalam seorang yang pemalu, maka dia mandi sendiri, dia tidak gabung sama kaumnya, maka dia mandi sendiri. Maka kaumnya ngejek dia, kata mereka itu Musa, padahal Nabi ya kan. Guru mereka, ustadznya dia ejek. Itu Musa tidak mandi sama kita kecuali dia punya penyakit baros, putih-putih di kulitnya, atau dia punya penyakit sesuatu di sekitar kemaluannya. Makanya dia tidak berani mandi bersama kita. Ya. Kemudian, ya, dan Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajija. Orang yang beriman, jangan kalian seperti kaumnya Nabi Musa, ya, yang menyakiti Nabi Musa. Ya. Akhirnya Allah menunjukkan Nabi Musa tidak sebagaimana tuduhan mereka, maka suatu hari Nabi Musa mandi, dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mandi, kemudian beliau meletakkan bajunya di atas suatu batu, maka batu tersebut tiba-tiba lari. Lari kemana? Lari ke arah tempat Bani Israel mandi. Maka Nabi Musa kata, baju saya pergi. Maka dia pun naik dari sungai atau dari kolam, kemudian dia berkata, ya Hajar, saubi, ya batu, bajuku, jangan pergi. Terus batu tersebut lari. Akhirnya Nabi Musa kejar-kejar, ternyata Nabi Musa melewati kaumnya. Mereka lihat, oh enggak ada penyakit rupanya. Ternyata Nabi Musa gagah, tidak ada penyakit sama sekali. Akhirnya Nabi Musa pukul batu, akhirnya bekas pukulan Nabi Musa ada di batu tersebut, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam, dan banyak. Ya. Seperti waktu Nabi Musa sudah terjebak di Laut Merah, kata mereka, mana Tuhanmu? Katanya akan menyelamatkan kita. Ya. Inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Katanya kita akan selamat. Mana Musa? Kita tertangkap, di depan kita Laut Merah, belakang kita Firaun. Maka Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali kita tidak akan tertangkap. Sungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada. Contohnya lagi, tatkala Nabi Musa menyuruh mereka untuk berjihad, mereka berkata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kami tidak akan jihad. Kau pergi aja sama Tuhanmu berjihad, kita nunggu di sini, duduk nunggu hasilnya. Silakan berjihad sama Tuhanmu. Dan itu mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Banyak mereka melakukan gangguan terhadap Nabi Musa. Oleh karena waktu Nabi Muhammad SAW sedang membagi ghanimah, kemudian ada sebagian orang menganggap Nabi Muhammad tidak adil. Ya, dia berkata, ya Muhammad, hadza qasmun ya ma'udila fihi. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil illa ma'adil." Siapa yang mau adil kalau saya sendiri tidak adil? Saya utusan Allah tidak adil, terus siapa yang mau adil? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rahimallahu Musa wa qad udhiya aktsara min dzalik fasabara." Sungguh Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah disakiti lebih daripada ini dan dia bersabar. Ya, jadi ini contoh Allah mengatakan, janganlah kalian kaum muslimin, kaum mukminin, kalau sudah diperintahkan jihad kemudian kalian mundur sebagaimana perlakuan Bani Israel kepada Nabi Musa yang menyakiti Nabi mereka Musa alaihissalam.
Kata Allah, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan ini al-jaza' menyisir amal. Ya. Kata para ulama, al-ma'siyah tunadi bi ukhtiha. Ya, al-hasanah tunadi bi ukhtiha. Keburukan akan memanggil keburukan yang lain. Maksiat akan menggeret kepada maksiat yang lain. Kebaikan akan menggeret kepada, membimbing kepada kebaikan yang lain. Seorang kalau sudah mulai hijrah, kemudian ikut pengajian, akan banyak kebaikan begini dia dapatkan. Mulailah dia ikut pengajian, mulailah hadir di majelis ilmu, mulailah berkenalan sama ikhwan, akhirnya kenalan sama adik putrinya, akhirnya nikah. Kebaikan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Contoh ya. Kalau maksiat kesini kesana dibawa merokok, akhirnya ke diskotik, akhirnya mabuk, akhirnya zina, akhirnya macam-macam. Terakhir bunuh diri. Oleh karenanya kemaksiatan bawa kemaksiatan yang lain. Falamma zagu, tatkala mereka menyimpang, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah fanadharum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami palingkan mereka, hati mereka, pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pertama kali. Gara-gara mereka menolak di awal, maka berikutnya mereka pun terus menolak. Bani Israel, falamma zagu, tatkala mereka menyimpang, Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Adapun orang dapat hidayah, Allah tambah hidayah pada hatinya. Dia berusaha mencari hidayah, Allah kasih hidayah yang lain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Jadi, tatkala mereka menyimpang, maka Allah semakin menyimpangkan hati mereka lagi. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian setelah itu Allah sebutkan contoh kedua, sikap sebagian pengikut Nabi Isa. Ada yang menjadi hawariyin, penolong Nabi Isa, dan ada yang kafir kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka janganlah kalian menjadi seperti yang kafir kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum. Tatkala Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, untuk membenarkan kitab suci yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Di mana di Taurat disebutkan tentang aku. Dan Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa adalah nabi terakhir Bani Israel. Dan itu nabi yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Hanya saja Bani Israel tidak puas, Yahudi tidak puas dengan Nabi Isa. Karena mereka menyangka nabi terakhir nanti yang muncul seperti Daud, berkuasa, mengalahkan Romawi, menguasai dunia. Ternyata yang nabi terakhir dari Bani Israel, Nabi Isa, lemah lembut, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak, tidak memerangi orang Romawi. Akhirnya mereka mengatakan ini anak zina. Ini anak apa? Anak zina. Padahal telah disebutkan Taurat tentang nabi terakhir dari kalangan mereka, Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana tafsiran sebagian ahli tafsir. Ya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan kata Nabi Isa, aku memberi kabar gembira kepada kalian, akan datangnya seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tatkala dia datang membawa petunjuk yang benar, ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Nabi Isa mendatangkan petunjuk yang benar, mukjizat, hujjah yang tegas. Qalu hadza sihrun mubin, kata mereka ini hanyalah sihir. Ini hanyalah sihir. Ya. Sehingga mereka tidak beriman dengan Nabi Isa. Yang beriman cuma sedikit waktu Nabi Isa masih hidup. Demikian juga orang kafir Quraisy yang beriman kepada Nabi cuma sedikit. Mereka mengatakan Rasulullah SAW apa? Sahir, penyihir. Ya. Di sini Allah menyebutkan Nabi Isa memberi kabar gembira tentang seorang Nabi terakhir yang datang setelahnya, namanya adalah Ahmad. Apakah cuma Nabi Isa saja yang mengabarkan akan ada Nabi terakhir namanya Ahmad? Jawabannya tidak. Setiap Nabi, seluruh Nabi pasti mengabarkan akan ada Nabi namanya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah mengabarkan. Hanya saja disebutkan secara khusus tentang Nabi Isa, ya, karena tidak ada namanya mafhumul laqab dalam usul fikih. Mafhumul laqab laisa bihujjah. Ini istilah usul fikih. Tapi intinya, ya, disebutkan Nabi Isa secara khusus bukan berarti nabi-nabi lain tidak mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mengabarkan, bahkan sebelum mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ib'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi kenapa dikhususkan penyebutan Nabi Isa di sini? Karena Nabi Isa adalah nabi terakhirnya Bani Israel. Nabi terakhirnya Bani Israel.
Dan dia kabarkan ada seorang nabi namanya Ahmad. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li khamsatu asma", aku memiliki 5 nama. Ana Muhammadun, aku Muhammad. Wa Ahmadu, dan aku adalah Ahmad. Wa anal mahi, aku adalah penghapus. Alladzi yamhullahu bi al-kufra, yang denganku Allah pun menghapuskan kekufuran. Wa anal hashir, alladzi yuhsyarun nas ala qadami, aku adalah pengumpul karena orang-orang dikumpulkan di bawahku. Wa anal aqib, dan aku adalah terbelakang karena aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahku. Di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Ahmad, kenapa dinamakan dengan Ahmad? Maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan dia adalah Ahmadun nasi li rabbih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad karena dia adalah Ahmadun nas. Ahmadun nas artinya orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh para nabi, di seluruh para manusia, yang paling banyak memuji Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut dengan Ahmad. Orang yang paling banyak memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, salatnya sangat panjang, puasanya luar biasa, zikir selalu, ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Rabb-nya, dan dia adalah manusia terbanyak yang memuji Rabb-nya. Maka disebut dengan Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, Ahmad dinamakan Ahmad li'annahu ahaqqun nasi an yuhmad. Dia adalah orang yang paling utama untuk dipuji karena betapa banyak kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat pertama lebih kuat karena makna kedua mirip dengan makna Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Kenapa Muhammad dikatakan dengan Muhammad? Karena Muhammad memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang setiap kelebihan tersebut menjadikan dia berhak untuk dipuji. Sehingga saking banyak kelebihan yang dia miliki dari sisi akhlak, dari sisi keberanian, dari segala macam kedermawanan, ya, maka dia sering dipuji. Sering dipuji. Maka sekarang kita orang yang paling sering dipuji adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena terlalu banyak kebaikan yang dia miliki. Adapun nama-nama yang lain tadi sudah kita sebutkan, itu ada namanya Al-Mahi, ada namanya Al-Hashir, ada namanya Al-Aqib. Taib. Setelah itu Allah berfirman. Kita ada 3 sesi, ya. Sesi pertama maghrib sampai Isya. Yang kedua Isya sampai subuh. Sudah mau habis, ya. Taib. Selesai ya tanya jawab, santai aja. Taib. Besok baru nanti harus siap-siap, mungkin 2 jam besok, ya. Hari ini tidak sampai. Kita lanjutkan, ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa yud'a ilal Islam, sementara dia disuruh kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kata para ulama maksudnya adalah Bani Israel. Mereka adalah orang yang paling zalim. Kenapa? Mereka berdosa atas nama Allah, mereka mengatakan Muhammad adalah penyihir. Padahal mereka tahu tentang kebenaran Muhammad dalam Taurat dan Injil. Semua orang tahu. Makanya lihatlah bagaimana Heraklius tatkala bertemu dengan Abu Sufyan, kemudian dia bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan menjelaskan, dia mengatakan, kalau saya bisa, ya, saya akan datang kepadanya dan saya akan, ya, meletakkan singgasanaku untuknya, ya. Intinya dia tahu tentang berita tentang Nabi terakhir Muhammad SAW. Hanya saja dia tidak menyangka Nabi terakhir tersebut dari bangsa Arab. Ya, artinya mereka tahu tentang Nabi terakhir, kemudian mereka sengaja untuk mengingkari setelah mereka punya ilmu. Makanya mereka adalah orang yang paling zalim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja berdusta atas nama Allah tentang Muhammad SAW, padahal mereka disuruh kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membenci hal tersebut. Jadi Allah gambarkan mereka ini orang Bani Israel ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka demikian juga orang musyrikin, mereka ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekarang betapa banyak usaha mereka orang Nasara Yahudi untuk mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai, bahkan mereka bikin film misalnya,
bikin macam-macam, bikin karikatur untuk mencela Rasulullah SAW. Tapi tidak bisa. Allah mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Di mana-mana sekarang negara-negara kafir orang masuk Islam berbondong-bondong. Setiap hari ada yang masuk Islam. Terus di mana-mana kita dengar berita. Kita tidak dengar orang murtad-murtad, enggak. Kecuali di negara kita ada. Ini murtad sini, murtad sini. Tapi kalau ente pergi ke negara kafir, orang masuk Islam berbondong-bondong. Mereka adanya medsos, kemudian mereka belajar mengenal Islam. Banyak masuk Islam, banyak sekali. Dengan berbagai macam sebab mereka masuk Islam. Luar biasa. Allah menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seakan-akan Allah mengejek, sebagian ulama mengatakan Allah menyamakan cahaya Allah dengan cahaya matahari. Kemudian yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim. Mereka ingin mematikan cahaya matahari dengan mulut mereka. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia mau enggak mulut aja enggak sampai ke matahari. Terus mau enggak bisa mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah terus bertambah dan bertambah dan bertambah sampai hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, walau karihal kafirun, walaupun meskipun orang-orang kafir benci. Sudah azan? 1 menit lagi. Ya udah azan aja 1 menit lagi. Sebelum kita masuk pada ayat yang lain. Intinya kata Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci, ini dalil bahwasanya tersebarnya Islam itu membuat orang-orang kafir jengkel. Ada orang kafir yang jengkel dengan tersebarnya apa? Islam, dengan tersebarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sangka aman-aman enggak ada yang jengkel, pasti ada yang jengkel. Tapi terus berdakwah agar cahaya Allah tersebar di atas permukaan bumi. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, yaitu bil ilm an-nafi' wa dinil haqq bil amali salih. Allah mengutus rasulnya dengan bawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Agar Allah Subhanahu wa taala memenangkannya di atas seluruh agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci akan hal tersebut. Ini isyarat bahwasanya kalau agama mau unggul maka harus dengan al-huda wa dinil haq, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jika seorang terjauhkan dari ilmu yang bermanfaat atau sudah punya ilmu bermanfaat namun terjauhkan dari amal saleh, maka dia tidak akan unggul. Adapun unggul di sini, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama bahwasanya Islam selalu unggul bil hujaj, dengan argumentasinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Islam dalam dialog, dalam perdebatan agama manapun yang kita dapati sampai sekarang. Seluruh agama yang ada kontradiktif, tidak logis, penuh dengan kesyirikan, ya. Islam adalah agama yang paling logis, yang paling benar, ya. Sampai saat ini jika ada perdebatan selalu yang menang adalah orang Islam dalam masalah ketuhanan, ya, dalam masalah agama. Maka dia selalu menang secara hujjah, ya. Dan bisa jadi maknanya adalah menang secara unggul, secara total, dan itu akan terjadi menjelang hari kiamat tatkala Allah menurunkan kembali Isa bin Maryam. Ya, sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti menjelang hari kiamat, ya, maka tatkala Dajjal sudah turun atau sudah muncul di atas muka bumi, maka Allah pun menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan." Sungguh benar-benar akan turun Isa bin Maryam menjadi seorang hakim yang adil. Fala yaksiranna saliba, maka dia akan menghancurkan salib-salib. Untuk menunjukkan bahwasanya agama Nasara tidak benar. Salib yang menjadi simbolnya adalah simbol yang salah. Wal yaqtulunnal khinzira, dan dia akan membunuhi babi-babi. Menunjukkan babi-babi akan ada terus sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat babi masih banyak. Maka akan dibunuh oleh siapa? Jadi antum jangan berkhayal babi akan habis, akan ada terus. Sampai menjelang hari kiamat, dan akan dibunuh oleh
Nabi Isa alaihissalam untuk menunjukkan agama yang benar, agama Islam yang mengharamkan babi. Wala yadh'annal jizyah, dan dia akan menghilangkan jizyah. Sekarang dalam Islam ada jizyah, kalau terjadi peperangan maka dua pilihan, masuk Islam atau kalau tidak masuk Islam bayar jizyah. Tapi pada menjelang hari kiamat kelak jizyah akan dihilangkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan dia tinggal masuk Islam atau diperangi di akhir zaman. Ya. Wala tutrakannal qilas. Begitu Nabi Isa mulai memimpin dan dia berada di zaman Imam Mahdi, maka terjadi kemakmuran yang luar biasa. Sampai-sampai al-qilas adalah onta yang muda yang disenangi akan ditinggalkan, tidak ada yang peduli dengan onta-onta tatkala itu. Artinya tidak ada yang peduli dengan harta tatkala itu, ya, karena semua orang sudah melimpah ruah hartanya. Fala yus'a 'alaiha, maka tidak ada yang berusaha untuk mencari harta. Wala tadhhabanna syahna wat tabaghut wat tahasud, maka akan hilang kebencian, ya, akan hilang saling memusuhi, akan hilang saling hasad karena semua orang sudah kaya. Jadi masalah ada hasad apa? Satu kaya, satu miskin. Satu pintar, satu bahlul. Itu masalahnya di situ, bikin orang hasad. Yang satu banyak pengikutnya, satu sedikit pengikutnya. Bikin orang hasad. Satu suaranya indah, satu suaranya pas-pasan. Itu bikin hasad, ya. Tapi kalau semua sudah makmur, ya. Ya, yang satu sudah nyaman, sudah kaya, istrinya 4, satu juga nyaman, kaya, istrinya 4. Mau hasad apa lagi? Ibu jangan tersinggung, ya. Wala yad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Kemudian akan ada yang menyuruh, siapa yang mau harta, siapa yang mau, tidak ada yang mau ambil tatkala itu. Karena semua orang sudah makmur. Itu zaman apa? Zaman Imam Mahdi dengan adanya Nabi Isa alaihissalam. Tatkala itu Islam unggul bukan hanya dengan hujjah, tapi dengan kekuatan mengalahkan seluruh agama tatkala itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang yang beriman, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Perdagangan, namanya jual beli. Dagang itu apa? Orang membayar untuk mendapatkan keuntungan, ya. Atau orang menjual untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Itu namanya perdagangan. Ya, jadi Allah mengatakan, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada perdagangan yang menguntungkan, yang hasilnya tunjikum min adzabin alim. Keuntungannya Allah sudah sebutkan, yaitu menyelamatkan dari adab yang pedih. Maka orang tatkala mendengar ayat ini, apa perdagangan tersebut? Yang jelas keuntungannya menyelamatkan dari adab yang pedih, masuk surga tentunya. Maka Allah jelaskan, barang dagangan tersebut adalah kalian menjual jiwa kalian dan harta kalian. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maka kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dagangannya. Kalian jual itu, jual jiwa kalian, jual harta kalian, kalian akan mendapatkan surga. Keuntungannya surga, keuntungan selamat dari neraka jahanam. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Allah lanjutkan lagi, apa keuntungan yang lain? Yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Caranya dagang harta dan nyawa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai dengan dalam surga-surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan juga ada tempat-tempat yang baik yang berada di surga yang abadi. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, itulah keuntungan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada keuntungan yang lain. Nasrun minallahi wa fathun qarib, kalau kalian berjihad kalian akan menang. Ada keuntungan dunia, ada keuntungan apa di akhirat. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Ada yang mengatakan Fathul Hudaybiyah, ada yang mengatakan Fathu Makkah, ada khilaf dengan para ulama. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah menamakan orang yang berjihad dengan berdagang. Sebenarnya dalam ayat ini Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin, ya, dengan membayar surga. Apa yang Allah beli? Jiwa kalian, jiwa mereka dan harta mereka. Baik, di sini tatkala Allah berbicara tentang jihad, Allah mendahulukan harta dan sebelum jiwa, ya. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dan kebanyakan ayat-ayat yang berbicara tentang jihad selalu mendahulukan harta daripada jiwa. Kecuali tadi ayat dalam surat At-Taubah.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa mereka wa amwalahum, baru harta. Tapi kebanyakan ayat-ayat harta dulu baru apa? Baru jiwa. Banyak para ulama menjelaskan kenapa bisa demikian, karena berjihad dengan jiwa tidak selalu memungkinkan. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Perempuan tidak bisa melakukannya, anak tidak bisa melakukannya, orang lemah tidak bisa melakukannya, ya. Orang sakit tidak bisa melakukannya. Tetapi berjihad dengan harta ya bisa dilakukan setiap saat. Sekarang ini kalau kita mau berjihad dengan jiwa, tidak ada. Mana jihad syar'i? Coba sebutkan. Tidak ada sama sekali. Mau jihad di mana? Siapa, mana benderanya yang mau kita gabung misalnya? Tidak ada sekarang syar'i, tidak ada. Yang ada pertempuran di antara kaum muslimin terkadang, ya. Susah mana, ya. Nah, kalau jihad dengan harta bisa. Siapa orang punya harta dia bisa berjihad, memperjuangkan agama Allah, ya. Dengan mencetak buku, dengan mengirim dai, dengan membuat konten-konten ilmiah untuk disebarkan di medsos, membuat aplikasi, banyak yang bisa dia lakukan. Dengan yang ingin membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir, ya, mematikan dakwah mereka, ya, mengislamisasikan orang-orang dengan harta bisa. Dengan harta bisa. Maka didahulukan jihad dengan harta karena itu lebih mungkin untuk dilakukan dibandingkan jihad dengan apa? Dengan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian Allah sebutkan juga di antara keuntungan ya tadi ya, Allah akan memberikan surga wa masakin thayyibah, rumah-rumah yang baik di surga. Kita sekarang rumah di dunia sebagian ada yang nyaman, sebagian ada yang kurang nyaman, sebagian ada yang tidak nyaman. Ya, sebagian ada yang nyaman, masya Allah enak, sebagian yang biasa-biasa saja, sebagian ada yang tidak memadai. Ya. Maka kalau antum ingin mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang begitu luas, dipenuhi oleh apa? Bidadari, banyak tempat tidurnya, yang setiap tempat tidur ada bidadarinya. Kemudian dengan buah-buahan yang begitu banyak, makanan yang indah, kemudian berbagai macam kenikmatan surga, maka harus berjuang, harus berjuang. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah perdagangan Allah, barang yang Allah jual kepada kalian mahal. Ketahuilah dia adalah apa? Surga. Bukan perkara sepele. Harus perjuangan masuk surga. Ya. Huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan perkara yang dibenci. Artinya apa? Kalau ente ingin menerobos ke surga, pasti ente melewati pagar-pagar yang buat ente jengkel, yang tidak disukai. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini haram, ini haram, ini haram, baru bisa nyemplung ke surga. Tapi kalau masuk neraka gampang. Huffatin naru bisyahwat. Neraka dipagari dengan diliputi dengan perkara syahwat. Mau masuk neraka enak nyemplung neraka. Sekarang zaman syahwat. Ya. Baik. Kemudian Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Wahai orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa ibn Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya, hawari itu maksudnya khawas, orang-orang spesial, orang-orang dekat. Ya. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awwam. Setiap nabi pasti ada orang khususnya. Di antara orang khususku adalah Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhu. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada hawarin, kepada murid-murid dekatnya, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang mau menolong Allah bersamaku? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Berkata hawariyun, kami adalah penolong-penolong Allah. Fa amanat ta'ifatun min Bani Israil. Ya, kata para ulama, setelah Nabi Isa diangkat, sebagian Bani Israel beriman, wa kafarat ta'ifah. Dan sebagian Bani Israel apa? Kufur. Artinya kufur maksudnya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan 3 golongan begitu Nabi Isa diangkat, kufur kepada Nabi Isa atau kufur kepada Allah. Pertama yang mengatakan Allah adalah Isa, kedua mengatakan Isa adalah anak Allah, ketiga mengatakan Allah satu dari yang 3. Ya. Yang ini Allah sebutkan semua dalam Al-Qur'an tentang 3 kelompok ini. Satu mengatakan Allah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Ya. Kemudian apa namanya? Walaqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalits tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3.
Wa qala takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah punya anak. 3 ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok-kelompok yang kafir setelah Nabi Isa diangkat. Kata Allah, fa ayyadana alladziina aamanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Maka Allah memenangkan orang-orang beriman dengan hujjah untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Jadilah mereka unggul tatkala itu. Mereka bisa berdebat dan mengalahkan orang-orang berbuat syirik kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai sekarang, ya. Maka barang siapa yang bertauhid akan bisa mengalahkan hujahnya orang-orang berbuat kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita, ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Atau saya tanya dulu yang dapat hadiah. Sini. Atau saya tanya dulu, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya saya enggak bawa. Ya, nanti dicatat namanya, mau dikasih buku. Hah? Nanti dikirim ya. Enggak apa-apa. Apa ya? Tapi enggak seru ya kalau enggak ada hadiahnya. Tapi enggak apa. Nanti yang bisa saya kasih kitab tauhid ya, kitab tauhid yang baru saya cetak jilid 1 ya. Baik, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa sebutkan 2 nama surat As-Saff? Ya. Masya Allah, catat namanya. Status jomblo apa sudah nikah? Jomblo, Masya Allah. Nampak dari kejombloannya. Baik, pertanyaan kedua. Ya. Siapa yang bisa sebutkan 4 tafsir dari 5 taquluna ma la taf'alun secara singkat? Silakan berdiri. Antum, 4 tafsir. 1, yang pingin jihad terus nggak jadi jihad. Yang kedua dan ketiga keempat sebagai perkataan Ustaz. Yang kedua, diantir janji harus tepat. Yang ketiga, contohnya gimana? Benar. Yang keempat, Allah musta'an. Yang keempat, bagi dai yang tukang ceramah tapi melanggar ceramah. Antum juga enggak sering share-share kebaikan? Lumayan. Jomblo? Hah? Masya Allah, istri saya. Catat namanya. Baik. Sedikit. Baik, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Siapa bisa menyebutkan 2 makna dari liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk mengunggulkan Islam di antara seluruh agama? 2 makna. Silakan. Yang pertama dengan hujjah menang setiap saat, yang kedua bil jihad dengan kemenangan di akhir zaman ya. Tatkala turun Nabi Isa alaihissalam. Catat namanya. Itu udah punya istri kan? Kelihatan. Baik, sudah 3 orang aja ya. Nanti insyaallah dikirim kitab tauhidnya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah datang dalam hadis iftiraqul ummah. Datang dalam beberapa lafal, di antaranya man hum ya Rasulullah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahida. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Humul jamaah, mereka al-jamaah. Apa maksud jamaah? Dari perkataan yang disebutkan ya, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu orang-orang jamaah tersebut yang berada di atas jalan yang sedang aku tempuh dan para sahabat, yaitu di atas manhajus salaf. Ya. Dalam riwayat yang lain, hum as-sawadul a'zam, orang mayoritas. Kata para ulama, mayoritas di zaman Nabi adalah para sahabat. Ya. Oleh karenanya tidak boleh menafsirkan jamaah dengan ormasnya sendiri, dengan kelompoknya sendiri. Ya. Ini karena pertanyaan di sini, kenapa setiap firqah atau kelompok ormas saat ini menganggap merekalah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak benar. Contohnya Islam jamaah, mereka mengatakan kitalah yang selamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW waktu ditanya siapa yang selamat, al-jamaah.
Berarti kita Islam al-jamaah. Berarti kita yang selamat. Tidak benar ya. Maka yang jadi ibrah bukan penamaan tapi hakikat daripada jamaah tersebut. Kalau jamaah tersebut ternyata menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka mereka bukan di atas jamaah. Hukum ijazah hasil skripsi yang dikerjakan orang lain. Pekerjaan penghasilan menggunakan ijazah tersebut terlanjur. Ijazah saya yang dibuang Ustaz. Berarti bohong, dosa. Istighfar, ya, tidak usah membanggakan bukan hasil karya antum. Sembunyikan ijazah tersebut, tidak usah dinampak-nampakkan. Kalau mau ditampakkan tulis hasil karya orang lain. Enggak boleh antum banggakan suatu perkara yang bukan antum kerjakan. Adapun kerjaan antum sekarang, antum kerja dengan baik-baik. Kalau antum memang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, maka lanjutkan pekerjaan. Karena ijazah hanyalah wasilah. Ternyata antum mampu. Mungkin antum tidak punya ijazah pun bisa bekerja. Dan antum bisa menjalankan amanah pekerjaan tersebut. Tapi kalau ternyata antum sekarang tidak bisa mengerjakan sebagaimana mestinya, ente keluar dari kerjaan. Tidak boleh dilanjutkan. Jadi kalau antum mampu, ya antum istighfar. Ya antum bertobat kepada Allah bahwa itu kedustaan. Dan insya Allah Allah mengampuni jika antum bertobat dengan benar. Bolehkah Ustaz ikhwan berdiri menyambut Ustaz? Tidak mengapa kalau untuk menyambut orang ya. Kata Nabi, kumu ila sayyidikum, berilah kalian menuju kepada pimpinan kalian. Yang tidak boleh kalau kita beri orang lewat. Itu tidak. Tapi kalau kita beri dalam rangka untuk menyalaminya ya, supaya sama-sama berdiri misalnya ya, maka tidak mengapa. Tidak boleh itu ista'id kiaman. Kemudian gurunya lewat. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita dalam rangka berdiri menyambutnya, maka tidak mengapa ya. Anak baru mau mengakikah anak yang umurnya sudah 4 bulan karena baru mampu beli kambing. Masya Allah. Tapi pada saat umurnya 7 hari sampai sekarang anak belum mencukurnya. Karena pada saat lahir anak-anak ditahan di ruang nicu. Enggak, ini ada N-nya kok. Hah? Nisu, benar ya? Ente ini jangan salah-salahin anak. Selama sebulan, pertanyaan apakah anak masih bisa mencukurnya? Masih boleh, enggak ada. Mencukurnya hari ke-7, mengakikahnya hari ke-7, memotong kambing hari ke-7 semuanya sunnah. Seandainya antum potong kambing hari setelahnya enggak ada masalah, tapi yang sunnahnya hari ke-7. Kalau ternyata tidak lam yatayassar lak, tidak punya uang kecuali setelah 4 bulan ya potong tatkala potong anak antum sekarang cukur rambutnya sekarang dan potong kambing yang antum bisa telah antum dapatkan sekarang. Tidak mengapa. Allah Maha tahu antum tidak melakukannya karena ketidakmampuan. Seharusnya hari ke-7 antum cukur rambut saja enggak apa-apa meskipun kambingnya nyusul. Harusnya demikian. Tapi sudah terlanjur ya sudah enggak apa-apa, cukur aja sekarang dan potong kambing sekarang. Ustaz, apa makna ayat 13 dan 14 dan 39 dan 40 surat Al-Waqiah? Saya baru ceramah tentang surat Al-Waqiah ya. Nanti tunggu di YouTube ya. Bentar lagi di-upload, antum nontonlah ya. Surat Al-Waqiah. Kalau enggak masih ada di ini masalahnya banyak, ayat 13, 14, ayat 39, 40. Ini pengajian lagi namanya. Ya udah antum nonton aja di YouTube. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ustaz, ana diutus sebuah yayasan untuk menjadi dai di pedalaman dan desa. Namun apa yang ana sampaikan belum mampu ana tunaikan. Apakah ana harus berhenti menjadi khatib dan mengisi pengajian sampai ana mau melakukannya? Tidak. Kalau semua orang harus bersih dulu baru bisa berceramah, maka hanya para nabi yang boleh berceramah. Yang penting seorang diwajibkan menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan seorang diwajibkan untuk mengamalkannya, ya. Seorang diwajibkan. Kalau dia berhenti berdakwah dia berdosa karena dia telah diberi ilmu dan dia punya kemampuan untuk menyampaikan dan tidak menyampaikan, dia berdosa. Ya. Kalau dia melanggar apa yang sudah ilmui berdosa double. Maka dia lakukan salah satunya. Yang penting dia bertekad untuk mengerjakan apa yang dia ilmui. Kalau dia bersalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggampangkan maksud saya.
Ketika dia menyampaikan itu cambukan bagi dia. Dia menyampaikan suatu hal yang dia melanggar itu peringatan bagi dia. Bukan dia santai-santai saja. Riba haram ya, riba haram. Tapi dia rumah kredit, motor kredit, istri kredit, semuanya kredit. Enggak benar. Jadi kalau dia mengatakan haram-haram, dia berusaha meninggalkan. Kalau dia masih terjebak, dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Kenapa yang dia sampaikan sebagai nasihat buat dia sendiri. Ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah besok jam berapa? 8:30 ya. Besok jam 8.30 di Masjid As-Salam di bandara tentang tafsir surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.